dan menghadirkan niat pada sekalian amalan yang zahir dan batin, baik amalan itu yang sunat dihadirkan niatnya, atau amalan-amalan yang mubah, amalan-amalan yang boleh dihadirkan niatnya, agar amalan-amalan yang boleh itu menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Seperti makan contohnya. Nah, makan itu apabila kita kada berniat apa-apa, maka makan itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Maka kita makan dapat kenyang. Tetapi kalau kita makan itu ada niatnya, nah maka makan itu di samping kenyang lagi dapat pahala. Contohnya kita makan, misal makan pagi, nah berniat dalam hati waktu hendak makan itu tujuan kita adalah untuk kuat diri melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya kita makan tuh berniat pada waktu sahur bulan puasa, tapi makan tuh hari-hari, makan siang, makan malam, makan pagi, kita niatakan. Nah, jadi di samping kita disuruh mengucap Bismillahirrahmanirrahim supaya makanan itu pada dicampur oleh syaitan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ditambah lagi kita niat makan itu untuk menguatkan diri beribadah kepada Allah. Jadi fungsinya niat itu pertama, dengan adanya niat seperti tadi, makan kita jadi bernilai pahala. Nah, yang kedua, membantu diri kita untuk menghindarkan daripada hal-hal yang maksiat. Allah akan membantu, Allah akan menolong. Sebab kita makan tadi berniat, nah saja aku makan untuk menguatkan diri beribadah kepada Allah. Niatnya sudah bagus, jadi kita makan perut kenyang, tenaganya dapat, pahalanya dapat, maka kita akan ditolong oleh Allah sampai siang untuk beribadah dan dijauhkan daripada maksiat. Nah, itu contoh menghadirkan niat daripada sekalian amalan. Nah, kita memakai baju, nah memakai baju contohnya memakai selawar. Nah, itu kan sudah ada ajaran Nabi, bacaannya ini, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fihi wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Nah, pakai baju. Nah, supaya kita ada niat yang bagus, kita memakai pakaian ini adalah untuk menutupi aurat yang diperintah Allah menutupinya. Nah, dapat pahala pulang kita berpakaian itu. Nah, jadi sampai pakaian kita lepas, hanya kita lepas daripada pahala. Karena berpakaiannya berniat, saja aku berpakaian menutupi aurat yang diperintahkan Allah menutupinya. Nah, pakai pakaian. Jadi pakaian kita pakaian yang berpahala jadinya. Memakai pakaian yang bagus, umpamanya ada macam-macam pakaian, ada pakaian yang bagus, pakaian yang indah. Nah, kita niatakan saja kau memakai pakaian yang bagus ini nah untuk mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pakaiannya bagus, mana dapat pahala. Nah, jadi samping niatnya menutup aurat, kalau pakaian yang bagus, pakaian yang indah, nah aku pilih pakaian yang bagus ini apa? Ini ada baju berapa macam, ada tapih berapa macam, kita ambil yang baik. Kenapa ambil yang baik? Ambil yang bagus. Nah, niat kita ada dalam hati untuk mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa gerang? Karena Allah indah dan suka tiap-tiap yang indah. Innallah jamil yuhibbul jamal. Allah itu elok dan Allah suka tiap-tiap yang elok itu.
Pokoknya segala perbuatan yang dibolehkan dalam agama itu bisa kita ulah niat yang baik supaya yang boleh itu jadi ibadah, jadi berpahala. Nah tapi kalau maksiat, nah itu kadakawa dirubah dengan niat. Misal pakaian yang maksiat, nah itu kadakawa dirubah jadi niat yang baik. Orang selawar handap maulah berniat saja aku menutup aurat, selawarnya selawar handap pada mau kalau. Nah, binian perempuan baju-baju yang buka kelihatan aurat. Kalau berniat saja aku pakai baju ini untuk menutup aurat, pakaiannya aja kada menutup aurat. Kada kau berniat itu karena yang haram itu kada kau diniatakan dengan niat yang baik. Pakaian yang bagus tapi haram, pakaian yang indah tapi haram. Kalau niat saja aku mengambil pakaian ini mendatangkan kecintaan Tuhan, sedangkan Tuhan marah itu pakaian yang haram, maka kada kawa. Jadi kalau pakaian kita nang boleh, pakaian kita nang mubah, nah setiap kali kita berpakaian kita niatakan satu menutup aurat, yang kedua mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu maksudnya menghadirkan niat pada sekalian amalan yang zahir. Kita mencari makan yang nyaman, makan biasa hari-hari sudah kayak itu. Di rumah kita makannya itu bang sudah besokan ini hari ini malam di rumah biasa kayak itu aja makan. Nah kadang-kadang makan itu dinyatakan untuk menguatkan diri melaksanakan ibadah. Nah sewaktu-waktu kita hendak merasai makan yang nyaman, datang ke warung mana ke situ ke mana hendak makan yang nyaman nih. Nah kayak apa niatnya supaya makan nyaman itu terdapat berpahala pulang. Nah jadi niatakan makan yang nyaman itu, nah aku mencari makan yang nyaman ini untuk menambah kesyukuranku kepada Allah, untuk menambah syukur. Nah biasa makan iwak besanga kuah mie syukur juga dengan Tuhan, tapi ini makan nasi sop besati lain syukurnya lain. Nah jadi makan yang nyaman-nyaman tuh sewaktu-waktu kita cari makan nyaman di mana. Tapi niat hati kita bukan memuaskan hawa nafsu, ada tuh orang gak ada beriman itu memuasakan liur makan ke situ kemari cari itu orang gak ada berilmu, gak ada beriman. Kalau orang beriman itu mencari yang nyaman-nyaman itu tujuannya apa? Untuk menambah syukur yang sudah ada, menambah syukur. Minum banyak teh lapas semuanya minum ampi haus syukur aja juga. Minum teh es bagula lain syukurnya. Nah jadi menambah kesyukuran itu adalah bagian daripada ibadah juga.